pemirsa, kembali lagi dalam program Tapari Tausiah Pagi Hari. Melanjutkan pembicaraan 4 permata pada diri manusia. Nah, Ustaz, saya persilahkan untuk lanjut. Iya, baik. Tadi kita sudah membahas tentang satu permata yang sangat bernilai pada diri manusia, baik sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sekaligus kita hamba di hadapan Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, adalah akal. Makanya penting sekali untuk kita menjaga supaya kita manusia disebut dengan orang yang berakal. Jadi makhluk yang berakal. Karena yang membedakan kita dengan binatang kan karena adanya akal. Jadi kalau tidak ada akal, apa bedanya dengan binatang? Ini permata yang harus kita jaga yang pertama. Yang kedua, para pemirsa yang sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, itu adalah agama ad-din. Makanya agama ini sangat penting. Kalau kita berbicara tentang nilai agama, agama ini ibaratnya rambu-rambu dalam kehidupan. Kalau manusia memiliki akal, kemudian tidak ada agama yang menjadi rambu-rambu, juga kan tentu bagaimana caranya kita memilih dan memilah antara hak dengan yang batil. Makanya ketika ada agama yang diturunkan oleh Allah menjadi sebuah undang-undang sebagai rambu-rambu yang bisa mengontrol, yang bisa menjadi acuan, sehingga manusia akan terarah dengan baik. Sama saya umpamakan begini, ketika kita punya kendaraan bermotor, apakah berupa mobil atau motor, kalau misalnya tidak ada buku petunjuknya kan, tentu kan orang cara mengoperasikannya kan gimana? Tidak mungkin langsung bunyi dengan sendirinya, kan ada proses segala bentuk aksesoris yang ada di dalamnya kan dibutuhkan sebuah petunjuk. Sama dengan agama ini, agama diturunkan itu kan ada sebagai hudal linnas. Jadi sebagai petunjuk bagi manusia supaya manusia bisa terarah dengan baik. Mana bisa kita membedakan ini yang halal, ini yang haram kalau bukan dasar petunjuk agama. Karena adanya agama maka manusia bisa membedakan. Oh, ini sesuatu yang dilarang oleh agama, tentu misalnya contoh, minuman keras atau obat-obat terlarang, agama kan memberikan tuntunan. Tidak boleh kita memakainya, mengkonsumsinya, karena bisa kan merusak anggota pada diri manusia. Jadi di balik tuntunan itu ada hikmahnya. Jadi ini pentingnya orang beragama. Makanya agama ini salah satu permata yang sangat menentukan kualitas seorang manusia di hadapan Tuhannya. Makanya orang yang tidak punya agama itu kan tentu hidupnya biar bagaimanapun hebatnya tidak akan mungkin terarah, karena kan tidak ada tuntunan dan tidak ada petunjuk. Ini yang perlu kita jaga. Makanya semua manusia itu penting untuk beragama. Makanya kalau ada manusia tidak beragama, maka satu kuncinya hidupnya tidak akan terarah. Makanya kenapa Nabi Adam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali ke dunia, tentu membawa syariat. Syariat Nabi Adam berbeda dengan syariat umat-umat setelahnya. Sampai kepada kita Nabi Muhammad SAW. Ya, tuntun agama kita itu adalah ad-din al-Islam, jadi agama Islam. Jadi tuntunan mulai dari rukun Islam, mulai dari rukun iman, kemudian dengan Al-Quran, sunnah Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, termasuk para ijma para sahabat, ijtihad para sahabat, itu kan menjadi sebuah acuan bagi kita. Karena dengan adanya agama kita mampu berfungsi, akal bisa mengontrol ini yang dianjurkan, ini yang dilarang, sehingga manusia kan mampu membedakan antara hak dengan yang batil. Nah, ini yang perlu. Jadi agama itu adalah permata yang kedua ini sekaligus sebagai menjadi rambu-rambu dalam kehidupan manusia, sehingga mereka mampu berjalan di atas permukaan bumi ini dengan sesuai petunjuk tuntunan syariat yang diturunkan oleh Allah lewat agama. Ini yang kedua. Selanjutnya permata yang ketiga pada diri manusia yang sangat luar biasa sebenarnya itu adalah al-haya, itu adalah malu. Jadi dalam bahasa hadis itu al-haya'u minal iman. Malu itu separuh dari iman. Jadi kalau orang tidak punya rasa malu lagi, berarti ada hilang separuh iman pada dirinya. Karena iman inilah yang malu inilah yang membuat kita manusia kan. Kalau Imam Ibnu Hajar al-Asqalani membagi dua malu ini, ada namanya malu insaniyah, ada namanya malu imaniyah. Jadi insani adalah malu secara makhluk. Jadi misalnya manusia kan ada aurat. Jadi batasan aurat misalnya laki-laki kalau misalnya pusat sampai lutut, kalau perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Jadi terkadang kalau misalnya kita tidak ada rasa malu, ya mempertontonkan aurat. Ya, kalau binatang tidak pakai
pakaian ya wajar, karena memang kan tidak ada akalnya. Jadi kalau manusia juga tidak berpakaian, nah itu yang saya bilang tadi, kembali pada derajat bagaimana kalau manusia tidak punya pakaian. Kan anggota badan ini kan aurat, dan kalau kita malu memperlihatkan aurat itu disebut dengan al-haya'u insaniyah, berarti rasa malu sebagai makhluk. Kemudian ada namanya malu imaniyah. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang memiliki iman, kalau orang melakukan kebaikan, dia juga malu kalau tidak melakukan kebaikan. Ada kesadaran kalau misalnya orang yang kakinya saja cacat melakukan sholat, apalagi kita yang sempurna. Orang yang tidak mampu berdiri duduknya sholat, bahkan yang duduk tidak bisa berbaring, apalagi kita yang alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada kekurangan secara fisik. Maka ini disebut dengan al-haya'u imaniyun. Jadi rasa malu tentang iman. Nah, kalau makhluk yang disebut manusia hilang yang namanya permata yang ketiga, malu ini, itulah menghalalkan segala cara. Kenapa ada orang yang melakukan tanda tangan padahal bukan yang dia berhak tanda tangan, kemudian mengambil hak yang bukan haknya. Nah, itu kan misalnya salah satu contoh kecil saja, berangkat ke masjid, pulang dari masjid, simpal sandal jelek, ambil sandal bagus. Itu kan berarti nilai malunya kan sudah tidak ada. Bahkan sekarang jangankan sandal, kotak amal masjid pun hilang. Sekiranya mungkin masjid bisa hilang, mungkin saja juga masjid bisa hilang di tengah masyarakat, karena rasa malu sekarang ini kan luar biasa. Jadi kalau orang menghalalkan segala cara, kita lihat para koruptor apa dan lain sebagainya, sebenarnya yang hilang itu kan rasa malunya. Mereka tidak pula rasa malu. Mestinya kan kalau orang punya rasa malu, ini bukan hak saya, ini bukan milik saya. Tidak mungkin saya mengambil yang bukan milik saya dan bukan hak saya. Kan begitu. Jadi ada controlling, ada sebuah pegangan bagi pribadi yang namanya manusia untuk mengontrol diri. Jadi permata yang kedua ini adalah rasa malu. Makanya kalau perempuan sudah hilang rasa malunya, laki-laki sudah hilang rasa malunya, nah itulah ya bahasa saya, ya apa bedanya kita dengan binatang. Ya karena memang binatang kan tidak memiliki itu, karena memang syahwatnya yang ada. Jadi ini perlu kita jaga. Bagaimana menjaga rasa malu ini? Ya tentu kembali kita menimbulkan tadi. Tentu akal yang pertama, kemudian ada agama yang mampu membentengi, membedakan kita yang mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian rasa malu inilah yang hadir, sehingga manusia akan terikat dengan keyakinan ini, sehingga ketika hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan agama dan tidak sesuai dengan logika akal yang sehat, tentu mereka dikontrol dengan rasa malu, sehingga mereka tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama. Termasuk ada kebiasaan pada diri manusia dan termasuk dalam lingkungan masyarakat kita, karena ada rasa malu. Jadi contoh misalnya kalau biasanya laki-laki biasanya kayak yang kebanyakan merokok, kalau perempuan yang merokok ya tentu kan masih banyak punya pertimbangan. Ini kan nggak sepantasnya misalnya. Jadi ada hal tertentu yang tidak bisa kita bisa jaga, sehingga manusia itu akan terkontrol dengan baik. Jadi jangan kita terlena sampai hal ini mempengaruhi dalam kehidupan kita. Ini yang ketiga. Jadi al-haya itu adalah rasa malu, salah satu permata yang sungguh luar biasa, tiada teranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, sebentar kita lanjut Iya. perbincangannya. Tetap pemirsa, tetap di Tapari Tausiah Pagi Hari.